warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mengenal tentang 5 kebutuhan dasar pada manusia, terlebih dahulu kita berdiri dulu, kita refresh. Jadi kita akan menyanyi bersama-sama supaya menghilangkan kantuk kita. Jadi kita nyanyinya seperti ini. Pekuk CGP, di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. CGP, yes, yes, yes. Nah, kita mulai ya. Lagi, 1, 2, 3. Di hatiku ada cinta, di mulutku Ada doa, di tanganku ada karya. CGP, yes, yes, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu duduk ya. Ini ya. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Siapa yang tahu 5 kebutuhan dasar pada manusia? Ada yang bisa sebutkan? Betul. Iya, berikan semangat dulu. Iya. Katanya sandang, pangan, papan, perimer ya, kebutuhan pokok. Betul. Itu merupakan kebutuhan pokok pada manusia. Terlebih dahulu kita lihat dulu ini kebutuhan dasar manusia. Coba kita lihat. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5. Yang pertama, menurut teori ini dia. Sebelum kita masuk di kebutuhan dasar, ada pertanyaan komando Bapak Ibu. Ibu Ampar adalah guru kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelasnya, yaitu Dodi. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepadanya dan menyebutkan bahwa Dodi itu seringkali meminta bekal makan siang. Jadi ini Dodi ini selalu semacam pemalak ya adik-adik kelasnya atau temannya, teman sejawatnya lah. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut apa kira-kira? Kira-kira menurut Anda dari kelompok yang pertama, apa kira-kira yang dilakukan ketika murid itu, seorang murid selalu memalak siswanya atau temannya? Iya. Apabila saya mendapati seorang murid yang memalak temannya, maka saya akan menasihati untuk mencari tahu apa sebabnya sehingga anak itu memalak temannya. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk jawaban yang luar biasa. Memberikan nasihat, ya, supaya perbuatan ini tidak diulangi lagi. Ya. Lanjut. Ini tadi ya, 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ini menurut Dr. William Glasser. Ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan. Ya, jadi penguasaan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Ya. Kemudian yang keempat adalah bertahan hidup, dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi itu yang merupakan kebutuhan dasar pada manusia. Tentu Bapak Ibu, ada yang tidak mau senang. Pasti semua mau senang. Ya. Ada yang tidak mau bebas. Pasti mau semua bebas ya. Kemudian ada yang tidak mau bertahan hidup. Artinya membiarkan saja hidupnya berlarut-larut seperti itu. Tentu tidak. Tentu Bapak Ibu perlu mempertahankan hidup. Caranya adalah mencari nafkah. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menurut Dr. William ini, yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi dikatakan di sini bahwa kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya Bapak Ibu butuh kesehatan. Tentu Bapak Ibu menyiapkan anak-anaknya BPJS. Ini untuk mengantisipasi ketika Bapak Ibu anak-anaknya terjadi semacam penyakit yang diserang. Tentu dengan BPJS itu akan lebih murah. Kemudian yang kedua adalah rumah tempat kita tinggal. Kalau kita punya rumah, tidak punya rumah, kita akan tinggal di mana? Jadi perlu betul yang disampaikan tadi bahwa itu adalah kebutuhan pokok papan ya, termasuk di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah makanan. Nah, ini merupakan kebutuhan primer. Disampaikan tadi oleh siapa?
ekonomi. Ya, ini kebutuhan pokok. Bagian dari proses berproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi komponen psikis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ketika kebutuhan ini terpenuhi, rasa aman akan kita merasa lebih aman ketika kebutuhan bertahan hidup ini terpenuhi. Kemudian selanjutnya, apalagi ini dia kasih sayang. Ya, ini yang diperlukan oleh ibu-ibu ini. Ya, kalau tanpa perhatian, tanpa kasih sayang oleh bapak-bapaknya, ibu-ibu akan jengkel, sebel, pasti toh begitu. Nah, iya, kasih sayang dibutuhkan. Tidak cukup dengan materi saja. Uang saja yang diberikan, ya ambil ini 100.000, ambil ini 200.000, tapi tidak ada kasih sayang, cuma dong kita hidup. Ya, tentunya seperti itu ya. Jadi ibu-ibu butuh kasih sayang. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hidup dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dari seorang anak, dari seorang ibu, dari seorang suami utamanya. Ya, apabila tidak ada perhatiannya, kasih sayangnya, pergi pagi, pulang pagi, biasanya ibu-ibunya jadi sebel melihat bapak-bapaknya. Jadi itu bapak-bapaknya perlu memberikan perhatian yang khusus yang lebih kepada ibu. Ya seperti itu ya, pasti begitu. Bagi yang sudah punya pasangan, bagi yang belum punya pasangan, saya doakan supaya dapat pasangan. Iya, iya. Kalau pacarnya bisa berikan perhatian yang lebih ya. Kalau misalnya yang lagi jomblo seperti seseorang ya. Kemudian kita lanjut ya. Iya. Yang kebutuhan selanjutnya adalah pengurusan. Ini kemampuannya bersifat lebih intens. Jadi seseorang yang memiliki kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Contoh pada hari ini ketika pemberi materi tidak berkompeten di bidang ini, tentu kita akan merasa bosan. Ya, apa yang disampaikan itu aja. Kalau ini menjadi. Kemudian dia harus terampil, diakui atas prestasinya. Tentu Bapak Ibu masing-masing punya prestasi. Ya, insya Allah saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu lulus untuk menjadi guru pegang, ya. Lulus menjadi pegawai negeri sipil, ya, supaya bisa berbakti dengan maksimal. Tentu didukung oleh kalau Bapak Ibu sudah jadi pegawai negeri, didukung oleh materi, ya, sudah tidak menunggu-nunggu lagi. Ya, tidak ada lagi itu bilang saya sedikit gajiku, ya. Kalau sudah pegawai negeri, artinya Bapak Ibu sudah mengabdikan dirinya untuk negara ini. Sekarang pun Bapak Ibu selaku tenaga honorer, saya juga pernah mengalami hal itu. Saya digaji pertama itu 200.000 per 3 bulan, ya. Tapi saya bekerja ikhlas. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa melakukan hal yang sama. Meskipun sedikit, jangan lihat dari nilainya, tapi lihatlah dari keikhlasannya. Insya Allah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas semua itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke keempat. Ini penting ini, kebebasan. Apalah artinya kita banyak uang kalau kebebasan kita terbatasi? Kita dikurung di dalam rumah, tidak bisa berekspresi, bagaikan burung di dalam sangkar. Itu burung di dalam sangkar, meskipun banyak makanannya perasaannya tersesak. Kenapa? Karena dia dikurung. Bapak Ibu kalau dikurung di dalam rumah, tidak ada depresi. Jadi suami harus mengerti juga pasangannya. Sekali-kali Bapak Ibu depresi seperti petaki itu selalu bawa istrinya gara-gara. Akhirnya merasa ada kebebasan. Kemudian kita juga ingin kalau keluar dalam bekerja, kita bekerja, kemudian selalu di chat, di WA, di telepon, seperti kita terkurung, seperti kalau terpenjara, tidak ada kebebasan. Sekali-kali berikanlah kepercayaan kepada suaminya, berikanlah kepercayaan kepada pasangannya, supaya kita bisa lebih bebas berekspresi sepanjang di jalur yang positif, bukan yang belok. Tidak boleh juga orang lurus sekali, Bu. Kalau orang lurus sekali, cepat matinya. Begitu juga kalau orang bengkok sekali, cepat matinya. Seperti bambu itu kalau lurus sekali cepat mati. Di air, tanpa bawahnya, maka jarang punah mati. Tapi kalau antara bengkok dan lurus, insya Allah tidak cepat mati itu. Mau kita bengkok, tidak kita bawa lurus, kita jamin kasih hidup dulu itu. Begitu pun dengan kebebasan, Anda harus mendapatkan kebebasan. Karena kebebasan itu
harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, bayangkan kalau kita lahir di zaman bukan kemerdekaan saat ini, di zaman penjajah sedikit-sedikit ada bom, sedikit-sedikit ada bom. Sekarang ini kita sudah enak, sudah serba digital. Di era 4.0 luar biasa, serba digital. Jadi bapak ibu ini sudah bisa melihat di kaki, diberikan resep bahwa ini yang harus dilihat, ini yang harus dijauhi. Nah, ini ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi seperti saat ini kita pemerintah kabupaten kita otonomi daerah. Ya, jadi itu SMA, SMK itu wewenangnya provinsi. Kalau kita SMP, SD itu wewenangnya daerah. Jadi meskipun kita di Denpasar tidak jauh, cuma sampai di perbatasan Denpasar. Kalau di provinsi itu ada di Tato, bisa saja di Jeneponto, bisa saja di Goa. Ini ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal yang menarik. Jadi ini memang itu anak-anak senang bergoyang-goyang. Ya. Jangankan anak-anak, kita saja senang bergembira. Iya toh? Bapak Ibu senang bernyanyi toh? Anak-anak juga seperti itu. Jangankan anak-anak, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Wah, ini yang paling penting. Ya, percuma banyak uang, banyak rezeki kalau kesenangan dibatasi. Ya. Jadi kita harus senang-senang, happy. Ya. Jadi kalau selalu marah-marah, itu urat saraf akan terputus. Jadi satu kali marah itu 10 urat saraf terputus. Jadi Bapak Ibu harus senyum supaya tersambung itu urat saraf. Jadi kalau marah-marah jangan tembus di hati, cukup di mulut saja. Ya, begitu ya. Kalau marah ditembus di hati, putus urat saraf tak 10. Marah lagi, putus lagi urat saraf tak 10. Bayangkan kalau 10 gimana? 10 kali 10 jadi 100 putus urat saraf. Tapi kalau selalu kita senyum itu akan tersambung. Makanya kalau orang yang selalu senyum itu mukanya awet muda. Pasti muda. Patah itu, apalagi kalau kita sering mandi malam. Mandi malam menurut teori matang itu akan mengakibatkan orang cepat tua. Banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak tersenyum. Ini kesenangan, ini dibutuhkan. Dimanapun kita hidup, pasti kita butuh kesenangan. Pasti itu. Manusia normal pasti butuh kesenangan. Oleh itu, pintar-pintarlah memberikan kesenangan kepada suaminya, kepada pasangannya. Dibanding belum punya calon, belum punya suami atau istri. Pintar-pintarlah membuat hati senang. Contoh suami, istri itu kalau pintar-pintar menjalankan suami, cepat sekali uang keluar dompet itu. Saya kalau lagi senang-senang istri, cepat uang merah keluar. Tapi kalau bikin sebel, itu sangat susah untuk keluar. Begitu pun anak-anak itu murid-murid kalau gurunya ceria, dia berikan kesenangan kepada murid-muridnya, insya Allah dia disukai. Tapi coba marah-marah ya, pasti anak-anak akan ini benci itu. Tapi kalau selalu kita senyum, begitu, yang bagus itu, otomatis anak-anak akan senang. Dan pasti kalau di hari buruk, Bapak Ibu akan memberikan hati. Pasti lihat gitu, karena kita selalu menjadi guru yang menyenangkan bagi mereka. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, bertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, semua hewan dan tingkat inteligensi tinggi, anjing, domba-domba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Tentu mereka butuh kesenangan. Jadi kalau gurunya ceria, anak-anaknya pasti akan senang. Ya, tapi kalau gurunya marah-marah, pasti anak-anaknya akan tidak senang. Nah, sebuah orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkan dengan cara yang negatif. Ini yang berbahaya. Kalau kita mendapatkan kesenangan dengan cara negatif, misalkan kita masuk dan bermimpi adalah kita mendapatkan kesenangan secara positif. Kesenangan yang secara negatif itu contoh melakukan hal yang tidak seperti obat-obatan terlarang.
itu dampaknya negatif bagi tubuh, bagi anak-anak. Kesenangan positif itu contoh diajak depresi, bertamasya, kita ke pantai, kita ke gunung, kita ke tempat makan jauh lebih baik daripada hal-hal yang bersifat negatif. Kemudian seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dan mencoba mengatur orang lain. Ini yang susah. Ya, kalau kita diatur-atur. Ya. Jangan sampai kita diatur-atur oleh orang lain. Bisa mengatur, tapi pengaturan yang positif. Jangan seperti pengaturan-pengaturan yang negatif seperti yang dikatakan. Nah, sekarang kita punya tugas kelompok. Petunjuknya adalah ini saya akan bagikan amplop. Ini ada amplop 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang Bapak Ibu di situ ada pernyataan. Bapak Ibu bisa memasangkan pernyataan yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi dipasangkan dulu. Iya. Ini kertasnya ya. Kita bagikan. Di situ ada 4 kolom yang sudah terbagi Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mencocokkan pernyataan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, yang mana yang masuk kelompok kasih sayang, kemudian mana yang masuk kelompok penguasaan, mana yang masuk kelompok kesenangan, dan mana yang masuk kelompok kebebasan. Nah, ditempel ya, ditempel. Ya, oke. Kita mulai bekerja. Kita berikan waktu. Iya, oke. Iya. Kelompok 1 sudah mulai bergerak. Iya, kelompok 2 juga sudah mulai melirik. Kelompok 3, sudah bekerja. Kelompok 4, iya, kita ditempel-tempel saja. Iya, luar biasa. Tinggal ditempel. Ini sudah ada 7 yang tertempel. Ya, mana penguasaan di situ? Mana kasih sayang tinggal ditempel-tempel. Ya, di situ ada kelompokan pernyataan. Iya. Sudah mulai. Sudah hampir selesai. Tinggal ditempel. Iya. Iya. Oke. Iya, luar biasa kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bisa sambil minum-minum Bapak Ibu ya. Sambil minum-minum, makan-makan, refresh saja, santai saja. Oke. Hanya untuk diperiksa. Ya, kita tukar ya. Ini kelompok 1 bisa bertukar dengan kelompok 2. Kelompok 3 bisa bertukar dengan kelompok 4. Iya. Oke, mantap ini. Iya. Kita dengar kelompok 1 ya. Pasti benar semua. Iya. Kelompok 1 bagaimana? Benar semua? Wah, benar semua. Berikan aplaus dan meriah untuk kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Oh, salah 2. Berikan aplaus juga dengan meriah. Kelompok 3 bagaimana? Benar semua. Berikan aplaus dulu dong untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Benar semua. Luar biasa. Iya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke. Selanjutnya kita tukar kembali. Iya, ditukar kembali ya. Kita kembali. Oh, luar biasa. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Iya. Kemudian Bapak Ibu bisa menempelkan pekerjaannya di sini mungkin. 1, di situ 1, situ 1, situ 1. Ya, silakan ditempel. Ya. Tempel ya. Oh iya, dulu ya.
Ya ini ya jawabannya. Ya ini bocoran apa jawabannya? Nah, coba di Bapak diulang ya. Ternyata benar semua ya. Dari kelompok kebebasan, satu, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Itu kesenangan, kebebasan. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Jadi ibu guru mau cerita. Kemudian kesenangan, menyetir mobil itu seru. Nah, kemudian yang kedua, iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat game baru. Jadi seperti di SD5 ini game baru. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Ketiga, dan merasa terima kasih. Ya biar dia kenal sama aku dan aku ini nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Dan terakhir adalah kekuasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dan yang terakhir adalah aku merasa bangga dan keren. Nah, sekarang Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu dari kalian. Silakan tempelkan jawabannya di dinding yang sudah terpasang. Ya. Iya. Oke. Iya. Terakhir adalah dua dunia berkualitas. Iya. Benar semua luar biasa. Tempel. Ya. Keren ini hasil kerjaan ini kelompok 1, 2, 3 dan 4 ini. Kata ini. Luar biasa. Baik Lo bergaya. Kemudian kebebasan, kemudian kebutuhan dasar manusia, iya, dan kesenangan ya, luar biasa. Mantap. Luar biasa. Dapat 100 semua. Ya, kasih dia hadiah. Ada sudah dibagi korban? Iya. Ada hadiahnya ya. Hadiahnya ini. Ini juga Ibu Nopi dapat hadiah. Iya. Di lemari ke lemari. Di sini boleh Bu Nopi. Di sini, jawabannya ini. Sini saja, boleh. Di sini. Bu Nopi di sini. Sini. Ya, di sini, boleh di sini. Ya, di sini ya. Menyusahkan diri saja. Ibu Nopi. Ibu Nopi masih single atau sudah punya suami? Nah, Pani digoda mamamu. Pani digoda mamamu, Pani. Pani digoda mamamu, Pani. Iya, oke. Ya, Bu Nopi bagus, aplaus. Dapat hadiah ya, semua dapat gombel tadi ya. Iya, oke. Kalau saya lihat Ibu Nopi, saya kan Bu Ramsi, teman saya di grup penggerak. Iya, mungkin kenal Bu Ramsi. Iya. Oke, bisa kembali ke tempatnya masing-masing, Bapak Ibu. Iya. Oke, mantap Besti. Iya.